Assalamualaikum, sahabatku di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan sebuah cerita tentang pesugihan tuyul. Tapi sebelum ke ceritanya saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah dukung channel ini. Yuk, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita Harta dari Jalan Gelap. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang pria bernama Pak Arman. Ia dulunya seorang pedagang kain, namun usaha itu bangkrut karena pandemi. Terjadi kebutuhan ekonomi, Pak Arman mulai mendengar bisikan-bisikan tentang cara instan untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan tuyul. Malam hari, Pak Arman sedang berbincang dengan istrinya. Mas, aku dengar dari tetangga, usaha Mas Bagio tiba-tiba maju pesat. Padahal kemarin dia hampir bangkrut. Aku juga dengar, tapi katanya dia pakai tuyul, Bu. Tuyul? Mas, itu perbuatan syirik. Ingat dosa kita kepada Allah. Aku tahu, Bu, tapi kita juga harus bayar utang anak-anak putus sekolah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Mas, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk lain. Jangan sampai kita mengejar harta dengan cara yang Allah larang. Nanti kita bukan hanya rugi di dunia, tapi juga di akhirat. Aku tahu, Bu, tapi lihat kondisi kita sekarang. Kalau aku nggak lakukan sesuatu, bagaimana kita bisa bertahan? Mas, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Mas, lebih baik kita sabar dan terus berusaha dengan cara yang halal. Ingat ayat Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan khianati iman kita hanya karena kesulitan sementara ini. Pak Arman akhirnya memberanikan diri mengunjungi Pak Bagio untuk mencari tahu tentang pesugihan tuyul. Pak Bagio, saya dengar usaha Bapak maju pesat. Apa rahasianya? Arman, hidup ini penuh misteri. Kadang ada jalan pintas untuk sukses kalau kita mau sedikit berani. Apa maksud Bapak? Saya dengar tentang tuyul. Ya, begitulah. Tuyul ini membantu mengambil uang dari orang lain tanpa mereka sadar. Tapi ingat, Arman, ini bukan untuk semua orang. Ada syarat dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Pak? Wajahnya berubah. Kamu harus memberi makan tuyul dengan sesajen, dan kamu harus rela kehilangan sebagian amal ibadahmu. Kalau kamu melanggar, hidupmu hancur. Dan ini melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka akan terus menagih, bahkan setelah kamu meninggal. Harta yang kamu dapatkan memang banyak, tapi hidupmu tidak akan tenang. Apalagi di akhirat, kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi Pak Bagio, apakah tidak ada jalan lain? Bukankah ini syirik? Syirik, ya, memang. Tapi lihatlah aku sekarang, hidup berkecukupan. Kalau kamu mau, aku bisa mengenalkanmu pada orang yang bisa membantumu. Tapi bagaimana dengan balasan dari Allah? Bagaimana aku bisa menjelaskan iklan ini pada keluargaku? Adegan kembali ke rumah dengan wajah penuh kebimbangan. Bu Siti melihatnya dan langsung bertanya, Mas, kenapa wajah Mas begitu? Apa Mas bertemu dengan Pak Bagio? Iya, Bu. Dia menjelaskan semuanya, tapi aku semakin bingung. Rasanya saya ini seperti jalan keluar yang cepat, tapi aku takut dosa. Aku takut pada Allah. Mas, ketakutan itu adalah hidayah. Jangan biarkan setan membutakan hati kita dengan tipu daya mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan harapannya kepada selain Allah, maka dia akan ditinggalkan olehnya. Mas, ayo kita bertawakal kepada Allah. Kita coba cara lain, meskipun sulit. Tapi bagaimana, Bu? Usaha kita sudah bangkrut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Mas, jangan putus asa. Masih banyak peluang usaha dengan modal kecil yang bisa kita coba. Misalnya, kita bisa membuka warung kopi sederhana di depan rumah. Warung kopi? Tapi persaingannya banyak, Bu. Memang, Mas. Tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda, seperti menyediakan camilan tradisional atau suasana yang nyaman. Selain itu, kita juga bisa mencoba usaha lain seperti menjual pulsa atau menjadi agen token listrik. Ide yang bagus, Bu. Tapi apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Insya Allah, Mas. Yang penting kita berusaha dengan cara yang halal dan tawakal kepada Allah.
rezeki sudah diatur olehnya. Lebih baik kita hidup sederhana, tapi berkah daripada kaya, tapi dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Kamu benar, Bu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Mari kita mulai usaha ini bersama-sama. Iya, Mas. Kita hadapi semua ini dengan sabar dan tetap berpegang pada ajaran Islam. Semoga Allah memberkahi usaha kita. Pak Arman dan Bu Siti memutuskan untuk membuka warung kopi sederhana di depan rumah mereka. Dengan kerja keras dan doa, usaha mereka perlahan berkembang. Mereka menyadari bahwa rezeki yang halal membawa ketenangan jiwa dan keberkahan dalam mereka. Di warung kopi sederhana milik Pak Arman dan Bu Siti, suasana terlihat ramai. Beberapa pelanggan menikmati kopi sambil berbincang. Pak Arman tampak sibuk melayani pembeli, sementara Bu Siti menyiapkan camilan di dapur. Membawa sepiring pisang goreng ke meja pelanggan. Silakan, Pak. Pisang gorengnya baru matang. Wah, enak nih, Bu. Warung ini memang beda, suasananya nyaman dan makanannya enak. Azun sambil menuangilah, Pak. Semua ini berkat doa dan dukungan istri saya. Setelah pelanggan pergi, Pak Arman duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Bu, siapa sangka warung kecil ini bisa seramai ini? Aku benar-benar bersyukur kita memilih jalan ini. Mas, bukankah aku sudah bilang, rezeki itu Allah yang atur. Asalkan kita sabar dan terus berusaha, pasti ada jalan. Aku ingat saat aku hampir tergoda untuk mengambil jalan gelap dengan pesugihan. Kalau saja aku mengikuti langkah itu, mungkin hidup kita penuh dosa dan penyesalan sekarang. Benar, Mas. Harta yang didapat dari cara haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Bahkan, harta itu bisa menjadi sebab kehancuran kita. Aku jadi berpikir, Bu, mungkin kita harus memberi lebih banyak manfaat untuk orang lain. Bagaimana kalau kita sisihkan sebagian keuntungan warung ini untuk membantu anak yatim atau orang yang membutuhkan? Masya Allah, Mas. Itu ide yang sangat baik. Sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita, malah akan menambah keberkahan. Pak Arman dan Bu Siti mulai rutin menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membantu tetangga yang membutuhkan dan mendukung anak-anak yatim di desa. Warung mereka semakin ramai karena masyarakat merasa nyaman dengan keramahan mereka. Kehidupan mereka kini penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan karena mereka memilih jalan yang diridhai Allah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa godaan dunia bisa menyesatkan, tetapi iman dan kesabaran akan membawa kebahagiaan sejati. Rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan membawa berkah yang tak ternilai.